Karena Om ini tahu siapa Om? iya makan. Di apa Rextir kan. Jadi semua udah kita mau kita kelola sendiri gitu. Wah keren Om. Gofar masukin Bagages Otomotif, congrats. Kopi Johnson nih. Thank you CS2 Om nih. Gofar. Gila, 2026 itu baru bulan baru awal-awal lah. Udah buka, udah merambah, udah berekspansi di area Cibubur. Rotary Auto Cibubur. Yes. Ini enak banget nih cuy. Di luar kalau misalnya lo ngantri, tuh di depannya tuh parkirnya gede banget. Jadi nggak takut dapat parkiran. Tahu nggak Om? Apa? Depannya itu tuh apa? Apa sih? Itu tuh helipad. Ini bukannya sombong nih Om. Iya, Oh, kita gila. punya helipad. Parkir mobil antrian tuh di helipad dong Om. Berat. Tapi bukan punya gue. Punya sebelah abang. Punya sebelah. Abang kita. Apa kita? Bang Yos. Tapi ya nggak apa-apa, boleh di situ. Tapi keren. Kita izin. Ini daerah mana Om nama jalannya? Jalan Kalimanggis. Kalimanggis Cibubur. Cibubur. Dan ini pertama kalinya baru buka nih grand opening ini. Iya, hari pertama. Pas gue datang ini grand openingnya Rotary Auto Cibubur. Gila. Luas banget tuh. Parkirannya juga enak. Yang lagi nunggu-nunggu lah yang ngantri juga nggak masalah lah. Ini mau dibuka di mana lagi Nung? Rencana ini lagi pembangunan nih Kelapa Gading. Setelah itu BSD terus Cikarang. Jakarta Timur kita lagi nyari tanah. Sama Jakarta Barat. Jakarta Iya. Barat nih kita lagi nyari sih kalau bisa daerah Meruya ya kalau ada Iya. kalau ada yang daerah Meruya nih tolong info-info dong tanah kurang lebih 500 meter lah. Iya. Lu emang rencana tahun ini mau berapa? Rencana buka cabang tahun baru? 2026 kita setidaknya 5 sampai 7 cabang baru. Gile. 2027 10 cabang minimal. Gile. Wah ini Rotary Auto nih valuasinya 2027 ntar bisa Karena target kita 2030, kita tuh harus ada minimal 50 cabang Om. Makanya Oke. kita mau gas dari 26, 27, 28, 29, 30 tuh seharusnya perhitungan kita tuh bisa jauh lebih daripada 50 sih. Ya, tapi itu menarik sih Om, karena nggak perlu ke Bintaro, nggak Betul. perlu lagi kemana. Yang di Cibubur ya udah gitu kan. Apalagi kan Cibubur kita tahu kalau sore kan pagi sore tuh kayak macetnya, wah mantap. Bener. Tapi lo nggak usah ribet karena di sini ada buka baru Rotary Auto Cibubur. Kita lihat-lihat dalamnya Om yuk. Ya, oke. Ini atas apa, Dong? Ini ruang tunggu. Kita Ruang mulai tunggu. dari kantor dulu yuk. Kantor. Ya, yang ruangan paling depan. Jadi kita mau bikin konsepnya itu kayak semi bengkel resmi Om. Semua sebenarnya ini belum jadi Om. Lantai ini kita akan bikin kayak ada petunjuk jalannya. Di sini akan kita gambarin, kita mural. Ini tuh ke kantor, ini ke ruang tunggu. Jadi dari lantai ini petunjuk buat penerimaan tamu. Ini ada stall nomor berapa. Ini sebenarnya belum 100% bener matang banget gitu loh. Oke. Tapi ya udah bisa dipakai buat kerja lah gitu loh. Oke. Gitu. Yang penting itu pakai buat kerja. Ini kantor Nah. nih. Misi. Halo, ini kantornya Ya, nih. ini adalah ruang office kita. Kita bikin office nggak gede-gede sih, Om karena ini tahu siapa Om? Iya, makan. Kita bikin office tuh nggak mau gede-gede karena ini cuma transit aja dari customer datang, mereka dijelasin penawaran dan bla bla bla, udah oke, mereka langsung ke ruang tunggu. Nah terus ya kayak gini aja sih. Ini kita cuma bikin pakai wallboard sederhana, tapi ya low budget high impact. Sederhananya begini gila ya. Murah Om. Nggak nih. Gua udah pernah cerita sama lu, lalu Iya udah sih, tahu. iya sih. Gue mau nih rumah Nah, gue kayak di begini sini nih. di dalam ini kayak gudang Oh, ada kecil bentuk doang. rahasia? Iya, kayak gudang kecil buat taruh dokumen-dokumen berkas dan sebagainya. Gile. Wait, lampu-lampu juga ada, tenang. Ada saber. Ini kemarin gue minta izin sama si Koyong. Si Koyong Koyong, apa kabar? Koyong tuh. Minta izin dulu kemarin, udah disclaimer dari awal. Ah. Ini tempat gue di Depok ini parkiran benar-benar penuh juga, susah Oke, parkir. oke. Jadi mau nggak mau kemarin minta izin, kayaknya kita geser Rotary Autolight itu dari Depok kita geser ke Cibubur. Nah makanya sekarang kita tetap berkomitmen sama Koyong. Kita cuma Iya. dikasih satu cabang ya udah karena kita mau pindahan kita minta izin dan diizinkan sama beliau. Iya. Koyong minta izin tuh Koyong. Tapi tempatnya lebih proper kok di sini kok, banyak tuh parkirannya. Lebih enak lah buat nunggu. Bener. Iya enggak? Ini ruang pertama kali datang customer ke sini. Iya. Butuh-butuh apa segala macam, Iya.
baru. Bagi lah satu lagi ya. Nanti minta tahunya nanti ya. Iya. Enak kita mau BSD. Iya. Ini apa nih Om? Nah ini ruang tunggu. Yuk, ruang tunggu di atas tuh ada 3 ruangan. Satu ruangan untuk musola. Kita bikin musola yang benar-benar proper juga. Ada musolanya. Ada musolanya kita bikin sebetulnya ini terbalik sih kalau menurut gua ya. Harusnya ini ada gambar kubahnya itu harusnya di sini, dibikinnya di sini. Ya tapi oke lah. Nggak apa-apa, yang penting bisa proper buat Sini lihat ya. Ini ada kubahnya nih. Jadi benar-benar buah sepatu. Jadi benar-benar terasa musola banget gitu loh, bukan cuma ruangan. Oh. Terasa musola kan. Tinggal dikasih satu kotakan di sini buat taruh sajadah. Proper lah. Apa sih sarung lah. Iya. Ini buat sepatu di sini ntar nih. Iya. Ini apa nih Om? Toilet? Ini toilet sama tempat Wudu. Gila proper cuy. Proper dia ada tempat wudunya. Berarti gila nyaman ini. Orang-orang di sini nyaman. Nah ini tempat apa? Ini ruang tunggu. Kita sekarang di hampir semua Rotary, semua standarisasi kita mainnya tuh udah ruang tunggu kita bikin modern gitu lah. Senyaman mungkin ya. Kita bikin senyaman mungkin jadi orang nunggunya juga lebih enak gitu loh. Ini bisa kerja, bisa menghadap, ngeliatin mobilnya tuh. Ini sengaja kita bikin kayak gini karena supaya transparan. Ibaratnya kalau restoran open kitchen. Iya open kitchen. Jadi orang bisa kelihatan pengerjaan ngapain sih, mobil gue ngapain sih. Widih, mantap. Tuh ada TV-nya, ada cemilan, es krim. Teman es krim belum datang hari ini. Ini mau datang, Om bagi Om ya. Abis ini kita makan bakso. Di mana? Tuh Pak. Wah cakep. Bakso pik. Cakep itu. Nah ini kita standarisasi juga, kita ada mesin kopi, yang mineral water, es krim. Ini semua jadi standarisasi kita. Dan snack semua. Snack nih. Snack ini jadi sebuah standar juga nih. Mantap ini nunggu di sini. Ada kopi, ada es krim. Iya. Tunggu deh. Kalau nunggu ambil gini bayar nggak sih? Enggak. Memang kita kasih free. Memang benar-benar totally free ini semua. Di Bintaro juga Semua kita kasih free. Oh, ini bahasa apa bukan Sam? Ini sebenarnya fast belum jadi. Enggak apa-apa. Oh, ya udah. Makanya dulu. Iya. Kasih free Om. Memang kita tuh fokus kita tuh memang ke pelayanan. Masa free Om? 2026. Berarti gue free dong ngambilnya? Free. Tangan gue celamitan banget tadi. Ngembat tahu lah, ngembat momogi, ngembat air. Tapi mantep Om. Tadi gue denger ini baru soft opening aja nih, udah ada yang ngantri. Iya, bookingan kita hari ini di hari pertama 24 mobil kita close dulu karena kita takut nggak ke-handle Om. Respect, 20 mobil. Jadi sisanya kita lariin tuh di hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ini kita bahkan untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan aja kita tuh udah fully book juga gitu loh. Anjir. Ya berkat doa dan dukungan dari brother kita. Itu berarti menandakan bahwa kredibilitas lo di bidang ini juga mantep Om. Iya, Amin, orang kan udah pada ngerti. Iya. Gila, baru ada pertama 20. Wah, 100 cabang ini mah. Amin Om. Iya, nggak usah nunggu 2027 Om. 2026 100-in. Bisik, iya. Nah ini secara feng shui juga Om. Tangga ini kita nggak boleh kelihatan Om. Makanya tangga itu kita tutupin. Sini kita tutupin. Sana juga ada tangga. Kenapa Om? Gue juga nggak ngerti feng shui sebetulnya Om. Cuman kalau kata orang tua tuh pintu nggak boleh ketemu pintu. Setelah itu kayak tangga nggak boleh kelihatan. Toilet itu kayak kalau diperhatiin dudukan toilet itu tuh nggak boleh ngadep keluar, mesti ngadep ke samping ya. Gue sebenarnya bukan orang yang deep di dunia ini, tapi dengar dari orang tua sebetulnya juga nggak terlalu percaya. Tapi gue nggak mau menentang hal ini, ya udah ikutin aja lah gitu loh. Tapi kan gue lagi bangun rumahnya Om. Gue juga ngulik-ngulik gitu. Iya. Posisi tidur tuh, tempat tidur tuh kalau misalnya pintu sama jendela tuh harus madep mana gitu. Bener. Pintu ranjang nggak boleh depan pintu. Gitu. Tapi sebetulnya bokap gue tuh pernah ngomong Om. Oh iya? Ini filosofinya bukan filosofi dalam hal mistis gitu ya, tapi dengan hal logika gitu loh. Kenapa tuh nggak? Feng Shui mengatakan bahwa orang tidur nggak boleh di depan pintu. Kenapa? Karena kalau zaman dulu, cewek itu kan tidur pakai daster. Jadi kalau tidur kan ngangkang gitu. Oh, kelihatan. Begitu buka, langsung kelihatan. Bokap gue ngomong kayak gitu. Gue bilang, make sense. Ini baru make sense loh. Iya, ada alasannya. Ada alasannya. Tapi dikait-kaitin jadi mistis gitu. Iya, itu ada alasannya tuh.
Gua nggak tahu bokap gua bercanda ya, konyol juga. Tapi itu masuk akal sih. Masuk akal banget ini. Wah, ini bisa muat berapa mobil Om? Harusnya sih di sini kurang lebih 8. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, kurang lebih 25-an. Di luar helipad. Helipad mungkin 50 mobil, jadi 75 mobil. Kita bisa parkir 75 mobil. Gila, tapi gila. numpang sama Bang Yos. Gila nih. Ini nih Kyoto shaking machine. Yes. Oh. Justru Om, tahu Om. Inspirasi kita kenapa tuh Rotary kita buka cabang. Saat Apa? ini kan mitranya Kyoto di Indonesia kan udah ada lebih dari cepek ya. Udah 100 lebih. Nah, kita tuh selalu bilang sama mitra-mitra Kyoto Indonesia, mitra Kyoto Indonesia tuh rata-rata bengkel mirip kayak Rotary gitu. Iya. Gue cuma bilang sama mereka, tahu nggak problem-problemnya si pemilik bengkel itu apa? Problemnya satu, berbicara tentang, aduh omset gue sepi ya. Oke. Kedua, laba gue kurang ya. Ketiga, masalah karyawan ya. Dan ya itulah singkatnya. Tapi dengan Kyoto Shaking Machine, gue cuma kasih tahu bahwa ini bisa jadi namanya traffic generator. Lu orang, lu mau datang customer, datang ke bengkel lu gitu ya. Lu harus punya alasan. Apa alasannya? Kalau lu cuman bengkel biasa, lu nggak punya alat gitu ya. Terus orang datang ke bengkel lu sama ke bengkel orang lain, Apa bedanya ya? Apa bedanya? Ya. Berarti lu kan harus ada pembeda. Nah, di Kyoto Shaking Machine ini jadi pembeda. Apalagi sekarang Kyoto ini kita bukan cuma keluarin Kyoto Shaking Machine, tapi kita banyak produk-produk baru. Ntar abis ini kita belum launching Om, tapi ini lucu banget. Apaan? Kayak contoh ya Om, ini gue Ya. spill dikit. Kyoto juga? Kyoto, semua Kyoto. Apa? Jadi ke Kyoto itu nanti akan keluar tuh yang namanya bisa service shock breaker. Itu udah pakai mesin semuanya Om. Kita bisa ukur semua. Jadi lu tau pabrikan kan? Ya. Kalau pabrikan itu biasa dia kalau shock breaker kan mati itu. Betul. Gue punya alat cut-nya, terus gue punya alat press-nya lagi, dan itu semua pakai mesin. Oh, nggak manual. Nggak pakai getok-getok lagi, itu pakai mesin. Setelah itu, setelah dia udah dibuka mau ganti seal-nya atau olinya dan sebagainya gitu ya. Nanti lu mau diinjek lagi dia punya gas nitrogennya. Iya, Itu iya. juga pakai alat yang berbeda lagi. Pakai alat berbeda lagi untuk menginjeknya dan bisa diukur berapa barnya. Boleh. Ini belum. Gue lagi, Boleh. gue dalam kira-kira 6 bulan terakhir, 4 bulan sampai 6 bulan terakhir, ini gue lagi research. Kayak sama kayak Kyoto Shaking Machine. Ini waktu kita keluarin tahun 2023, seaktualnya dari 2022 tuh gue pelajarin. Karena segala sesuatu tuh gue mau pelajarin Iya, dulu iya, sampai iya. matang. Setelah ini bener-bener sudah sure ini enak dipakai oleh mekanik, bermanfaat untuk bengkel, Ya. artinya bisa cuan nggak sih? Betul, gitu. betul. Ketiga, bermanfaat buat customer nggak? Kalau ini semuanya sudah Gas. oke, ya baru dijualin ke mitra Kyoto. Kalau nggak, lu nggak bisa jual bacot doang gitu loh. Iya. Makanya prinsipnya gue selalu bilang, kita nggak mau jual bacot. Kalau misalkan kita jual barang, Kyoto misalkan, barang lu bisa menguntungkan nggak sih? Ntar dulu, nih gue buktiin di Rotary sendiri menguntungkan nggak? Iya, Dan iya. gue buktiin Rotary bisa kita buka cabang dari mana? Iya. Salah satunya dari produk Kyoto. Ya, Gitu. karena kan menurut gue jadi kayak gimmick baru ya, dan nggak bukan sekedar gimmick. Gimmick dalam artian tuh goyang-goyang nih apaan nih, orang jadi kayak interest. Secara visual menarik gitu kan, jadi kayak pengen tahu. Terus ternyata ketika orang cari tahu, oh ini buat ngecek kayak kaki tanpa harus jalan. Betul. Salah Kalau satu Kyoto tuh. bahasanya dia, makanya Ya. tandanya sekarang kalau Rotary Auto artinya AC dan kaki-kaki. Kalau gitu. Rotary Bintaro AC doang. Rotary Bintaro AC. Tapi nanti rencana Rotary Bintaro itu juga mau kita ganti jadi kaki-kaki juga. Ya biar seragamin aja semua. Makanya yang di biar nggak bingung. Jakarta Barat kan tempat gua kecil banget tuh yang di Puri. Gua mau ganti tempat tuh 500 meter. Kenapa? Karena gua mau buat main kaki-kaki juga. Kalau yang sekarang kan tanahnya kecil banget. Lu mau main kaki-kaki mau taruh gimana? Mau taruh satu lift aja udah habis tempatnya. Nggak ada tempat. Nah, sedangkan yang di Bintaro, ya di Veteran, karena itu cabang pertama gitu ya. Lu untuk AC aja tuh udah penuh banget. Iya. Nggak bisa untuk kaki-kaki lagi gitu loh. Tanah segini oke lah nih kalau buat main 2 divisi itu. Iya. Kita nggak mau serakah, Om. 600 meter loh ini loh, gila loh. Nah, ini baksonya, Om. Nah, ini entar kita makan. Ini bakso Ini apa legend nih? ini. Di kantor? Bukan, ini gudang. Ini Oh, gudang semua? Enggak, lantai atas gudang. Sini ruang foreman sebetulnya untuk meetingnya para mekanik. Di sini tuh workshop. Nah, ini workshop, ini konsep baru yang gua bikin. Semua produknya, oh di sini udah ada deh. Mesin-mesinnya. Nah, ini yang Nah, gua ini bilang ada cut and nih. seal ya. Nah, yang tadi lu cerita yang mana? Yang ini dua-dua. Ini satu set, Om. Ini cut and seal-nya. Ini untuk repair shock-nya. Jadi sebetulnya shock breaker ini bisa kita tekan di sini. Kita bisa lihat dia punya Nitrogen. tekanannya dia ada berapa sih? Ya, barnya ya. Nah, ini sebenarnya gue lagi pelajaran juga, Om. Gimana cara ngeroba yang keras jadi lembut, lembut jadi keras. Ini semua lagi gue pelajarin semuanya. Nanti begitu ini semuanya formulanya gue udah dapat,
orang bengkel-bengkel sejenis Rotary atau mitra-mitra Kyoto mereka mau, nih loh, gua kasih lu bukan beli mesin sama gua, tapi lu beli sistem sama gua. Lu beli cara jualnya kayak gimana? Ini cara jualnya gua kasih tahu. Gitu loh. Nah ini alat untuk misalkan kita masuk shop breaker gitu ya. Nanti dia nge-cut sendiri di sini. Cut, potong, ngelepasin. Lu servis deh, mau ganti oli, ganti seal dan sebagainya gitu ya. Nanti udah selesai, udah perbaikan semua, lu tinggal pasang lagi di sini. Nanti dia akan ngejepitin lagi seperti kayak pabrikan original. Anjing, boleh. Nah begitu udah selesai Om, lu kan perlu injek oil kan. Misalkan gini, lu di sini bisa ganti oli secara manual, kan kadang lu buka, ya dong. Setelah udah ganti oli, nanti lu isi gas di sini dong. Lu bisa lihat tekanannya berapa gitu ya. Atau ada cara kedua, misalkan kita kadang-kadang pernah dapat nggak shock breaker, dia tuh sebenarnya nggak bocor Om, tapi gasnya itu habis. Atau dia mau ganti oli deh misalkan. Alat ini, gue usah pakai alat ini, gue bisa keluarin olinya tanpa gue bongkar sama sekali. Jadi olinya di dalam shock bisa gue tarik semua, gue kuras, terus gue ganti dengan oli baru, terus gue injek lagi. Jadi servis tanpa bongkar bisa, servis dengan bongkar gue bisa. Enggak, karena gini kan kalau misal kayak ini shocknya mati segala macam ya udah ganti aja deh. Padahal kan masih bisa diperbaiki sebenarnya. Betul. Entah itu olinya kurang atau gasnya nggak ada. Iya, atau sealnya iya bocor. Gitu. Boleh, ini apa deh? Nah ini untuk alat press bushing. Alat press bushing jadi kayak kita mau ganti bushing arm atau bushing apapun gitu ya. Semua kita maunya tuh udah main mesin, udah nggak mau main ketok-ketok lagi gitu loh. Keren. Semuanya press semua. Jadi gitu. presisi. Ada mesin CNC juga lagi, bubut ya? Bubut. Boleh, ada bubutnya. Karena kita kita buat main servis di Rextir kan. Jadi semua udah kita mau kelola sendiri gitu. Wah keren Om. Saya masih banyak lagi barang-barang Kyoto di gudang yang belum gua keluarin. Mainannya baru. Bahkan gua ada keluar alat peraga. Keluarin alat peraga yuk yang buat ini. Nanti itu lucu banget deh. Mana? Ada nanti. Di mana? Ada di sebelah. Harusnya ada. Coba di sebelah. Nanti. Abis ini Om, gue jelasin dulu. Iya. Ini kayak di sini kayak ruang kerja lah. Jadi kita main ruang kerja. Gue berharap maksudnya makin hari mekanik kita nih kerja tuh udah kayak di luar negeri lah. Jangan lagi di lantai. Semua kerja itu di meja semua gitu. Ini baru mahal Om. Lu tau gak kayak begini doang? Ini mahal nih Om. Iya. Tolong Om, bikin gini berapa? Ini gue ngebangun. Stainless. Iya, gue bangun kitchen buat warga Paya ada kacau itu. Gue baru tahu stainless gitu mahalnya. Iya. Malah yang kelihatannya wow, malah murah, yang kayak gini malah mahal banget. Makanya orang-orang sekarang kan lagi musim tuh ya, kitchen interior tuh pakai stainless semua. Percaya atau tidak itu mahalnya minta ampun. Betul. Gue juga baru sadar, gila ternyata bikin stainless steel mahal banget. Ini habis segini. Ini nanti akan taruh alat-alat juga buat kerja dan sebagainya lah. Ini enggak, lu habis segini. Ini segini. Kayaknya hampir gocap belum buat meja doang. Meja doang tuh. Ininya mahal banget nih. Tapi ini enak, mekanik punggungnya nggak pegel, kerjanya di atas semua. Soalnya gue dari kemarin gue mikir Om, kalau misalkan kayak gini ya, lu mau pakai apa? Lu mau pakai kayu hancur. Lu mau pakai besi karatan. Dia nyetrum. Ini gue nyetrum sih. Paling awet, ya udah stainless, gak ada pilihan lain. Ya udah lah, ini heavy duty lah sekali beli. Iya, nggak apa-apa lah sekalian. Nggak lah, peraga lu di mana tadi? Nanti Om, nanti kita masih dalam dus soalnya. Oh ya udah. Ini apaan nih Om nih? Ini adalah alat peraga Om. Peraga ini tuh buat ngecek kayak kampas remnya tuh ketipisannya berapa. Dia cara kerja ini piringan remnya ini tuh seperti apa. Kalau udah kemakan kayak gimana dan sebagainya gitu loh. Jadi sebenarnya fungsi daripada alat-alat peraga ini tuh gue buat menjawab problem-problem pemilik bengkel sih Om. Pemilik bengkel tuh banyak kadang-kadang gini, misalkan dia datang kedatangan mobil 1 bulan 100 unit misalkan. Tapi ternyata ujung-ujungnya yang invoicing, yang cuma menjadi pengecekan, yang jadi pengerjaan, itu paling cuma misalkan 70 gitu ya. Lari 30 tuh kemana? Lari ke 30 tuh ternyata, gue pelajari itu adalah masalah pada komunikasi Om. Kadang-kadang customer itu bukan nggak mau beli, tapi dia tuh nggak paham lu lagi ngomongin apa sih gitu loh. Nah makanya Iya. Nah makanya gue bikinin alat-alat peraga. Sebenarnya kalau kayak di AC itu ya, dari zaman dulu di Rotary sendiri, gue tuh udah bikin alat peraga yang gede. Pernah lihat ya dulu yang di Rotary yang gue bisa bikin show sampai dingin. Oh tahu. Iya. Itu cuma kan alat peraga gede dan nggak proper lah. Itu bener-bener gue bikin dari AC sendiri. Nah sekarang gue minta dari pabrikan untuk bikin yang bener-bener proper gitu loh. Alat peraga itu kalau ngecekin misalkan kaki-kaki atau misalkan ngecekin rem, ini kampas remnya udah stable apa, ini kelihatan nih Om. Ini kalau yang udah baret-baret yang ini. Iya. Nah yang bagus tuh kayak begini gitu loh. Oh, ini kampas rem. Ini udah tipis nih? Ini udah tipis. Nah ini yang ya umurnya udah setengah dah. Itu
Tapi ada berapa Disarankan mili? ganti 6 mili sampai 4 mili. Tuh, kondisi baik 12 mili sampai 8 mili. Om nih, beli di mana? Mau dong Om buat di kantor Om? Nanti gua kasih. Iya. Ntar gua Wajib kirimin. ganti 4 mili sampai 2 mili itu udah wajib ganti. Nah ini olinya. Olinya, dia cara kerjanya tuh seperti apa gitu loh. Ini kita benar-benar kita custom khusus supaya Anjing ada gini-ginian ini. buat nyetel angin. Ya, buat curangin. Oh ini kalau udah kepapas nih segini nih Om ya. Ya. Nah ini buat pengereman, ini apa nih? Rem. Kalau ini untuk pendinginan kayak radiator, pendinginan lah cairan. Ini sebetulnya kenapa sih apa hubungannya sih sama rotary gitu loh? Ya. Nah sebetulnya ada juga hubungannya. Hubungannya itu kalau AC, kalau temperatur dia naik 100% AC pasti nggak dingin. Kompresor tuh pasti mati. Karena kenapa? Kalau misalkan dia temperatur naik nih, AC tetap hidup, kompresor tetap hidup, itu kompresor bakal jebol karena dia overheat. Overheat itu bukan cuma dari engine, tapi overheat itu bisa dari kompresor. Nah makanya kalau di AC sendiri itu ada satu alat namanya tuh pressure switch. Pressure switch itu tuh fungsinya tuh untuk nge-cut kompresor, matiin kompresor pada saat freonnya dia habis atau overpressure, tekanannya berlebihan tinggi. Nah, pertanyaannya tuh tekanan tinggi itu dari AC itu bisa dari mana? Salah satunya pengaruh dari pendinginan radiator atau engine-nya yang bermasalah. Nah, makanya sebenarnya kita kasih visualnya juga. Pak, AC Bapak nggak dingin nih karena temperatur Bapak naik. Temperatur Bapak naik itu disebabkan karena, nah di sini fan-nya mati atau dia punya radiator mampet. Ini sebetulnya aktualnya ini bisa jalan, Om. Ini sebenarnya bisa ini jalan. baru datang nih. Ini lu pas banget lah, hari ini gue baru belum bongkar-bongkaran gudang, gue kemarin baru bongkar kontainer. Oh ini juga bisa jalan nih? Bisa jalan. Nah, ini sebenarnya ada baterainya Om. Cuman gue dari luar kan nggak boleh tuh masuk baterai. Baterai itu dia tuh masuknya tuh dangerous good Om. Jadi lu gue mesti pakai kontainer sendiri dan nggak bisa gue belum ada izinnya untuk itu. Jadi mau nggak mau tuh kemarin gue cabutin baterainya gitu loh. Gue cabutin baterainya, gue belum isi. Oh, baterai masih kosong. Karena ini baterai kalau diisi begitu masuk ke kontainer di bea cukai, baru masalah. Tahan semua satu kontainer gua. Masalah. Makanya ini pada saat datang tadi gua ceritain dulu ada alat-alat peraga mainan-mainan kita. Gua belum bongkar, ini baru kita bongkar, belum pasang-pasang baterai juga. Tapi ini akhirnya orang yang awam pasti sedikitnya punya visual lah jadinya. Oh, gue ngerti yang mau diomongin montir gitu kan. Betul. Gua tuh selalu berpegang teguh sama satu hal Om. Dari dulu Rotary 26 tahun bangun, gua selalu berpegang teguh sama satu hal. Pada dasarnya setiap orang itu tuh harus dikasih pembuktian. Pembuktian yang gua tahu nih Om, gua belajar itu ada pembuktian secara VAK Om. Itu yang selalu gua terapin di internal. Apa sih VAK? Pembuktian secara visual itu bisa dilihat. Pembuktian secara auditori itu harus bisa didengar. Pembuktian secara kinestetik itu harus bisa disentuh. Apa sih barang yang rusak gitu loh. Nah makanya gua keluarin alat-alat peraga kayak gini, gua mau tunjukin visualnya sama auditorinya juga. Ya minimal kinestetiknya dia pegang ya barang-barang palsu kayak gini, tapi ya tau lah, oh tipisnya segini gitu loh. Ibaratnya lu kayak ke dokter gigi loh. Lu ke dokter gigi kan pasti ada tuh gigi, bentuk gigi. Rahangnya rusak kayak gimana, sakitnya kayak gimana. Ini sama nih. Kita nggak ngerti bentuk gigi kita kayak gimana. Jadi dokter gigi itu ngejelasin tuh ya pakai visual, dia pakai alat peraga gitu loh. Nah ini jadi idenya tuh dari sana Om. Nah ini apa nih? Nah ini juga kita bikin miniatur kaki-kaki. Lebih advance nih kayaknya nih, rem-remnya nih. Oh ini shock breaker. Ininya nih apa namanya? Arem. Jadi ini sebetulnya juga kita bikin nih ada suaranya Om. Jadi kalau misalkan dia bunyi misalkan di joinnya gitu ya. Joinnya tuh bunyinya tuh apa kayak gimana? Gitu loh. Nah, sekali lagi Om, ini baru aja kita rakit Om. Gua belum demo. Baru aja kontainer sampai, gua belum demo. Ini sebetulnya ya ini konten ini sih konten pertama sih. Bahkan di konten Kyoto official aja belum muncul. Udah nanti gue yang pertama nggak apa-apa Om. Nah, ini shocknya. Ya kayak shocknya. Ini palsu semua. Cuman minimal tuh secara visualisasi orang dapat lah. Oh visualnya per ini kayak gimana sih? Karena nggak semua orang tuh tahu per bentuknya kayak gimana, shock tuh kayak gimana loh. Gila nih detail banget nih. Ini apa layar apa nih? Nah ini sebetulnya juga display. Ini juga LCD Om buat nunjukin gambar-gambar audio. Ntar ada di sini. Gila keren nih. Ini keren visual nih. Sih ini. Arem ball join. Oke. Ini bisa jalan gitu ya. Oh iya. Anjing. Ini ceritanya kayak ini ya lah apa steril ya. Iya. Ih lengkap semua tuh.
Ini apa nih? Ini cek spuring kayak seluruh. roda kayaknya. Oh, roda. Buat ngecek roda. Oh, roda. Kiri kanan depan belakang. Saya masih banyak banget di dalam. Dan banyak lagi. Nyala. Tuh, ini aja belum diisi kan olinya kan. Ini harus diisi. Nah, ini sama Om. Tuh, kayak gini nih. Oh, tuh. Ini juga sebenarnya nanti mau gue ganti Indonesia semua nih Om. Ini spesial di channelnya Om Gofar aja kita buka behind the scene. Disc brake. Ini disc brake. Ya, disc brake-nya. Ini sebenarnya semuanya nyala. Ini harus ada cairan dari importnya itu juga nggak boleh ada cairan. Cairan nggak boleh, baterai nggak boleh. Jadi kosong aja. Jadi gua kosongin semuanya. Tuh, jadi buat teman-teman yang datang ke Rotary Auto, ini bakal ada di semua cabang nggak nih alat peraga ini? Akan ada. ada. Bahkan di semua mitranya Kyoto nanti. Karena fungsi Nggak dari cuma di Rotary. Iya. Karena sekarang kita tuh di Kyoto Indonesia tuh kita berpikir tuh apa yang dijalani di Rotary dan itu bisa bermanfaat buat mekanik, buat user, pemilik mobil maupun buat bengkel, berarti ini powerful. Kalau di Rotary aja kita bisa pakai, berarti di mitra-mitra Kyoto lainnya mereka juga kita akan support untuk hal itu sih. Gitu. Tuh. Pokoknya kita bantuin mikir tuh mitra-mitranya Kyoto buat jualan. Mitra ada berapa total? Sekarang berapa ya? 100 lebih ya? 130-an. Anjay, gila. Ya, sekali lagi nih berkat doa dan dukungan Om Gofar loh. Kita mah cuma numpang konten, Om. Tapi Om, congrats ya sekali lagi ya. Thank you banget, cabang Om. barunya. Thank you. Ditunggu cabang berikutnya ada di Kelapa Gading, BSD, Cikarang, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Jadi teman-teman semua nggak usah jauh-jauh ke Rotary Bintaro. Tuh masing-masing ada. Ya. Meruya juga mau ya. Meruya lagi nyari tanahnya, makanya dong ya semua yang ada tanah 500 meter komen 500 dong meter di tuh, bawah. tanah ya, tanah. Tadi dihubungin, tinggalin nomor telepon. Iya, lu DM aja tuh, Rotary Auto. Iya. Congrats buat Rotary, tapi gue datang tentu saja membawa mobil. Mobil apakah itu? Besok nanti kita lihat mobilnya seperti apa dan mobil siapa yang kita bawa ke sini dan masalahnya apa. Sekali terima kasih Kak Ferry Jensen. Terima kasih semuanya. Thank you. Yang udah nonton episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hill pamit bye semua. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Ngomong-ngomong, tahu enak ya? Oh, Bapak. Tahu Cibubur.